keresahan dalam ketidakpuasan sama siapa ya? dalam lingkungan pelayanan pastinya. Pelayanan di gereja yang mereka mungkin seharusnya bisa mengutarakan pendapat, usulan, tapi akhirnya mentah. PMS Podcast Masa Hey, kembali lagi bersama kita di sini. Sekarang kita ada 3 orang, ada Aris, kemudian ada James, dan di PMS ini kita juga ada channel di mana Bro James? Channel kita di YouTube bisa komen, like, dan subscribe. Terus kemudian bisa dengerin di Spotify, Bang. Ya. Terus kemudian ada di media sosial kita juga, ada Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan ada juga Twitter, Bro. Jangan lupa. Nah, di sini kenapa sih kita perlu teman-teman semua bisa like atau komen di sini supaya kita terupdate juga ya. Jadi buat teman-teman semua, kita sangat butuh dukungan dari teman-teman supaya ini bisa lebih jauh berkembang ke depannya. Oke. Kalau teman-teman mau ngasih apa sih? Komentar, pendapat, saran apapun, boleh langsung ada di kolomnya, dan ya kita terima semua kritik dan apapun, dan supaya kita bisa lakukan perbaikan setiap konten-konten kita nantinya. Atau ada konten-konten yang pengen diangkat, ya monggo sampaikan aja kepada kita. Ide-ide ya, Bang ya. Ya ide-ide, atau teman-teman merasa ada sebuah keresahan segala macam, bisa oke, nggak masalah. Info aja kita, kalau misalnya kita bisa fasilitasi, kita akan coba ya. Dan tema kita hari ini adalah apa nih? Medsos bersatir masa stay. Nah, kenapa sih gue bilang medsos bersatir? Satir ini sendiri kalau dari KBBI ya, teman-teman KBBI ya tadi ya, kita harus patokannya di KBBI itu apa? Ada tulisan apa tuh? Satir itu. Bentar ya, Bang. Satir. Kalau menurut lu sendiri apa ya? Satir sesuatu yang mengerikan ya, kayaknya negatif banget ya. Satir ya. Satir itu Ini Bang, ada nyindir kali ya. Bukan, apa ya? gaya bahasa yang dipakai dalam kesusastraan untuk menyatakan sindiran Oh, Oke, kesusastraan untuk menyampaikan sebuah sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. suatu keadaan Atau seseorang, berarti baik lingkungan ataupun seseorang ya. Betul. Bisa seperti itu ya. Kemudian Udah? udah itu doang ya. Ya. Nah, dan kalau misalnya dilihat sekarang kan, gue sih ngeliat nih sekarang ini tuh banyak juga di medsos bermunculan akun-akun yang notabene komen atau kata-katanya itu berbau tadi yang bilang sindiran atau satir tadi. Kenapa sih bro ini bisa muncul? Nanti kita akan bahas. Yep. Tapi sejauh ini lo berdua tahu nggak akun apa aja yang lo tahu isinya kurang lebih berbau satir? gue sendiri kalau yang gue tahu satir Lambe Tura. Lambe Tura. Itu udah satir. Lambe yang sampai hari ini pun nggak tahu gitu ya, orangnya siapa, nih orang bagaimana gitu kan. Adminnya nggak ketahuan. Iya, Lambe sampai hari ini. Dan yang paling ekstrimnya lagi, Lambe Tura sampai hari ini ada Lambe Tura 1, Lambe Tura 2, ada aja tuh. Yang lambangnya bibirnya yang agak moncong dikit ya, yang agak gini. Itu lagi ini banget tuh. Yang asli. Iya, kalau Lambe Tura karena artis bos gitu loh. Soalnya gue pernah komen di Lambe Tura, dia nyaut cuy. Kan berarti ngikutin juga tuh akun nih enggak? Ya. Gitu. Itu menurut lo satir? Menurut gue satir. Oke, Lambe Tura satir. Ya. Kemudian kalau yang berkaitan dan karena kita PMS ya, jadi kalau untuk gerejawi sejauh ini gue pernah beberapa yang ada yang lihat yang ekstrim banget tuh ya, namanya gereja palsu. Wah, pernah lihat gereja palsu, di mana tuh memang ngebahasnya tuh banyak hal yang tentang berkaitan dengan gereja gitu loh. Tetapi juga sekarang ini terakhir gue update itu ada yang lintas agama juga. Itu seperti apa? Ya, Banyak lah. Ya contohnya kalau kita mau buka di sini ya seperti NU. Coba buka. Gue pengen tahu deh data-datanya. Ada. Yang lo tahu apa aja sih coba? Mungkin kita bisa bacain juga buat teman-teman semua yang sampai sejauh ini akun-akun yang bersatir ya tuh ada apa aja sih? Banyak sih. Sedangkan kita sendiri di PMS itu sampai hari ini kita sudah ada 14 yang kita ikutin. Contohnya kayak GKI Garis Lucu, terus Katolik ada Garis Lucu. Coba lo bacain, Bro James. Kita punya akun aja. Terus ada yang paling seru lagi yang biasa di PMS yang lo katakan Kristen Garis Lucu gitu. Itu ada tuh Kristen, Katolik, GKI, terus HKBP nggak tahu ya? HKBP ada. Ada. HKBP ada. Ini bicara nama lo, ini udah langsung saklek lo.
bukan gereja lagi loh. GKI kan nama Institusi juga. loh. Institusi Tapi, sudah. tapi artinya gini bang, maksudnya itu belum tentu dia mengatasnamakan dari gereja tersebut. Mungkin orang itu bergereja di situ, Oh. tapi bukan arti di bawah organisasi. Namanya ada. Ya itu misalkan kayak GKI Garis Lucu, HKBP Garis Maksud Lucu. gua adminnya ada. Oh nggak kelihatan. Nggak Bang. kelihatan. Oke. Gak bakalan kelihatan. Orang itu Tapi gak bakal munculin. namanya seklek gitu ya. Iya. GKI, HKBP, Gemim Garis Lucu. Oh, ada gemim ya? Gemim, Oke. garis lucu. Terusnya apa lagi? Ya. Pendeta Garis Lucu. Yang lintas agama ada juga. Ada. Ada apa? NU ya, masalahnya tadi gue Garis sebutin Lucu. tadi Ah. gitu. NU Garis Lucu. Terus ada apa lagi? Buddha Garis Lucu. Buddha garis lucu. Katolik Garis Lucu. Katolik Garis Keras. Banyak bang. Banyak ya. Wow. Nah, menurut lo ini saking banyak itu fenomenanya gara-gara apa sih menurut lo? Lo berdua? Lo dari lo deh. Siapa? Dari gua nih? Ah, iya. Ntar gue ngomong nggak ada masalah nih, gue duluan nanti Ya, jangan lu kelihatan ambil banget semua. polanya di gue, lu gitu. Yang mendingan dari lu juga nggak ada masalah kan sebetulnya. siap. Ya lo duluan deh. Nah. Tapi kita ngomong-ngomong kalau posisinya kayak lu boleh nggak juga sih, enak banget. Enak cuy. Iya. Gue Gua capek. begini aja kali Gua ya. dari- Iya lo dari boleh. tadi gue ngeliat kayak enak banget tuh posisinya. Bukan Kalau- James dong aja nggak enak cuy ngangkang, tapi Kalau- ya percuma juga orang-orang yang denger kita nggak tahu posisi gue Ya, kayak di gimana. YouTube Kaki kelihatan di tuh, atas, betul, betul, betul. kursi. Kalau yang di Spotify mana bisa Iya. kelihatan. Jadi Iya. buat teman Spotify kaki gue lagi di atas kursi gitu. Kalau lo mau tahu penasaran bentuknya kayak gimana ya sebenarnya biasa aja, lo bisa nonton YouTube. Oh, gitu. Oke, lanjut dari tadi. Menurut lo Lo. kenapa ya? Kenapa akun-akun tersebut bermunculan Hmm. ya? Itu biasanya karena ketidakpuasan. Hmm. Artinya mereka punya keresahan dalam Ketidakpuasan sama siapa ya? lingkungan pelayanan pastinya. Pelayanan gereja yang mereka mungkin seharusnya bisa mengutarakan pendapat, usulan, tapi akhirnya mentah. Mentah artinya ditolak atau mungkin tidak dilanjuti. Tidak dilanjutin atau terkesan tidak mau dengar kali ya? Betul. Walaupun di dalam pelayanan atau gereja tersebut sudah menyediakan sarana untuk mereka menyalurkan pendapat, entah rapat pengurus, pekerja atau rapat kerja, tapi ya tetap aja hanya sebagai wacana. Bisa jadi seperti Bisa jadi seperti itu sebagai wacana. Kalau menurut lo? Gue sih sederhana aja sih bang pemikirannya. Kenapa itu muncul? Karena tidak ada kreativitas buat kreativitas. Artinya mereka tidak ada wadah untuk menuangkan apa yang menjadi pendapatnya dia gitu loh. Tadi memang Tadi kata Bro John ada medianya. tapi nggak semuanya juga bisa mengakomodir. Hmm. Karena contohnya kalau misalnya di salah satu akun yang tadi kita pernah sebutin, ada salah satunya adalah ketika kita memang seandainya ada lomba-lomba dance gitu ya di beberapa gereja. Nah, apakah memang lomba dance itu memang itu juga berkaitan dengan visi misinya dari gereja tersebut gitu kan? Nggak ada urusannya. Tapi bagi orang-orang akun itu melihatnya gini loh, bahwa sebetulnya lomba-lomba itu juga bisa untuk kebersamaannya segala macamnya. Itu satu. Yang pastinya kalau di zaman era dulu tuh, ya pemerintahan zaman dulu, mereka itu terasa terkebiri lah gitu loh. Ya dia mungkin sudah berapa kali nyampein 1 2 3 kali gitu. Artinya tapi ya cuma didengar doang, dijalanin juga enggak, diajak ngomong, diajak diskusi pun enggak juga gitu loh. Jadi gue rasa sih bisa seperti itu atau mungkin sebenarnya bisa juga udah jalanin tapi mungkin agak lama kali prosesnya bro. Cuman kalau gini, menurut gue melalui media-media ini semua hal bisa diangkat gak sih di situ? Isu-isu yang atau tadi yang ketergugan itu apa ketidaknyamanan untuk memperbaiki sesuatu di dalam sebuah institusi gereja itu bisa semua nggak sih dipublish di media itu yang lo tahu? Tadi kan lo bilang ada media-media yang difasilitasin. akun satir gitu maksudnya bang. Di publish di akun satir maksudnya. Enggak, gitu. maksud gue gini. Karena tadi lo bilang ini sebuah bentuk ungkapan yang tidak terfasilitasi. Tadi kan lo bilang kayak gitu kan berdua kan, sepakat ya. Sebuah bentuk ungkapan yang tidak terfasilitasi oleh institusi ini atau gereja ini ya, sehingga akun-akun ini bermunculan. Oke. Padahal mungkin medianya sudah ada. Maksud gue gini, tadi kan seperti bilang nggak di follow up. Sebenarnya di follow up apa nggak sih yang lo tahu? Pernah nggak ada sebuah isu lo sendiri dari pribadi mungkin case apa, kemudian lo lihat ternyata nggak di follow up juga. Siapa nih mau jawab? terserah. nih? Gue pribadi kebetulan kan memang dulunya juga aktivis sih. Kayak aktivis baik itu secara
pelayanan di luar eksternal gereja maupun di internal gereja. Artinya, bunyi lagi kan. Nah, lu mau rusak Iya. tekannya tuh. Nah, Susah arti- ngeditnya nanti. Susah ngedit ya. Nah, ketika gue memang pada saat itu masa-masa muda gue ngerasa bahwa artinya hanya cuman beda Lu- pendapat. Lo pernah muda, Bro? Pernah, gue sekarang gue juga masih muda kali. Iya. Lu lihat dong gaya gue di antara lu yang paling yang lain Iya. cuma gue doang Iya, yang paling muda iya. gitu. Iya. Artinya gini loh. Penampilan lu paling muda Iya dong, lu lihat dong, gue paling Iya. muda gitu loh. Tapi- Lu gak bisa lu pungkiri lah. Tapi gambar baju lu tuh nggak menjelaskan Beatles itu tuh gambar baju lu tuh gambar Beatles. penting gak sih ngebahas Beatles-nya Iya sekarang? iya iya. Iya Kita cuma ngebahas dengan mudanya doang kan. Iya iya iya. Jadi gue mau lanjutin gak nih? Iya, boleh, Oke. boleh. Jadi waktu gue zaman muda gitu ya, maksudnya gue waktu gue jadi aktivis dan gue masih belum married dan segala macamnya, itu banyak hal yang ketika kita duduk dengan para pengurus gereja atau organisasi yang gue di luar tadi, gue bilang banyak hal yang memang kita nggak sependapat gitu loh, sehingga akhirnya merasa bahwa pengurus-pengurus atau orang-orang yang lebih senior di atas atau pengurus itu tersendiri ngerasa bahwa lu masih anak muda gitu loh, lu nggak tahu apa-apa, udahlah lu jalan ikutin gue aja gitu. Jadi akhirnya, nah tapi kan kalau dulu medianya kan mungkin gue pakai media yang namanya tulisan gitu ya. Gue nggak suka ya gue pakai media misalnya ya gue cobalah nanti di blog gitu kan, apa namanya, blogger ya namanya kayak gitu, gue tulis. Nah, sekarang kan gue rasa Berarti ini berkembang karena semakin gampangnya bermedsos. betul. Ya, itu salah satu Betul. yang bikin muncul itu. Oke, Pasti. lanjut. Nah artinya keinginan kita itu ya nggak terpenuhi, pendapat kita yang memang nggak bisa diakomodir sama mereka, sehingga kita membuat itu menurut gua. Kalau dulu zaman dulu pakai blogger segala Blogger macam. atau gua pakai ya kalau zaman ya nggak mungkin ya. ya nggak mungkin ya apa Friendster dulu Friendster Oh, sih Friendster. gila Friendster Masih gitu. zaman nih. Kan gue masih muda bos gitu loh, zaman gue gitu kan, gue nggak tahu lah, tapi atau kita bikin mading dulu ya, misalnya kita bikin kayak surat ya, bukan tuntutan, tapi misalnya bikin nyindir seperti itu di mading gitu. Kalau gue 2000-an, tahun 2000-an, 2009, 2003 tuh gue sama temen gue sih yang punya ide kreatif kayak gitu. Kita bikin yang namanya kipas. Kipas ya. Ya kipas. Ketika Apa tuh? pemuda punya visi. Wah. Di situ kita bikin sebuah kritisan seperti itu, tulisan-tulisan, dan kita jual itu. Oh oke. Bentuk sindiran itu dijual depan gereja. Oke. Depan jual gereja, dan kita mau nulis pun bayar karena kita harus nyetak. Ya, dan Kan jemaat. lu, Bang, kan lu jual di depan gereja, terus tanggapan gereja itu gimana bang? Tunggu dulu deh, makanya itu ini menarik ya. Lu tahu nggak, tulisan kita tuh kurang lebih nggak jauh dari warta. Oh warta. Oh gitu. Dia jadi ada tulisan kita, di sana ada warta dan ada celengan. Lo ngambil, terus lo mau ngasih duit atau nggak bayar juga terserah. Oh. Gitu. Nah, respon pada saat itu ya pengurus gereja welcome aja, Bro. Tapi itu kan yang lu tulis sindiran kan bang? Iya. Kritikan buat gereja itu. Iya. Benar, makanya ketika pemuda punya visi, kipas, ya, jadi benar-benar buat tujuannya ngipasin orang aja, ngipasin gitu. Tapi respon mereka welcome kok, mereka terbuka, dan itu kayaknya dibahas juga. Tapi lu nggak, waktu saat itu lu nggak dianggap sebagai provokasi jemaat untuk Enggak merespon? dipanggil Tidak, juga, tidak. gue nggak dilakukan apa-apa, Bebas teguran ya? gitu, Pastoral bebas. gitu nggak ada. Tapi yang jadi menarik, perkembangan dari gereja lu sendiri pada waktu media-media seperti itu yang tadi lu bilang tulisan itu berkembang nggak? Dari Berkembang media? pesat, kalau lo mau tahu mah ada salah satu gereja berkembang pesat di daerah Yogyakarta. Oke. Ada. Artinya sindiran kritikan lu diterima dan ada action ya bang ya? Ada actionnya, karena nah itu dia bentuknya. Nah, jadi gue sih kalau menurut gue ya bang, gue feedback lagi nih yang apa yang lo sampaikan. Artinya gini loh, mungkin emang eranya nih gue lihat, eranya ketika kita nggak bisa berekspresi atau berpendapat atau pendapat kita ditolak, ya media sosial memang menjadi salah satu yang bisa lakukan. Nah media sosial bentuknya apa? Akun gitu kan. Yang menarik tuh sebetulnya dari akun-akun ini yang gue pengen diskusiin sebetulnya di sini adalah, ini sebetulnya orangnya siapa sih gitu yang tadi gue sebut, mungkin Lambe Tura gitu, sampai hari ini pun tidak terdeteksi gitu loh, ini siapa orang-orangnya gitu loh. Beda sama PMS ya. Hah? PMS oh gitu ya. Kalau Kita PMS frontal, bos. orangnya langsung congor di depan Iya, kamera iya. gitu. Dan pastinya ikonnya di lo, karena lo tiap minggu, gue aja baru muncul sekarang lagi. Iya, Punya iya. PMS. Nah, kalau menurut lo sendiri gimana, James? Terhadap situasi kayak gini, apa sih yang melatar belakangi? Yang latar belakangnya ya tadi kan apa namanya, ketidakpuasan
Tapi artinya yang harus ditekankan kan respon dari gereja itu sendiri, Bang. Gue menarik nih. Ini kita masuk bagian dari respon nih, oke. Respon Emang harusnya gimana respon gereja? Harus terbuka. Harus terbuka. Terus untuk setiap kritikan. Makanya gue salut banget sama yang lu ceritain tadi, Bang. Lu bisa bikin tulisan, sindiran, kritikan, tapi bisa diterima gitu. Nggak semua gereja pelayanan bisa seperti itu. Samping-sampingan sama Warta cuy waktu itu. Ya, samping-samping sama Warta cuy. Gue kok cuma seneng sama dia doang. Gue juga waktu dia aktif gitu. Lu jangan kayak gitu dong. Di beberapa pengurus gereja yang gue pernah ikutin juga semua juga mau kok denger gitu loh. Sip, Bang, sip. Iya, lu jangan ke dia doang dong. Dan tapi menarik ya dari statement si James tadi ya, bahwa sebenarnya yang ini juga harus mau mendengar. Betul. Kalau berbusa-busa tapi nggak mau mendengar, oke. Pertanyaan gue nih, menurut lo kira-kira ya apa yang menjadikan penyebab mereka tidak mendengar? Bisa dimengerti kalau mereka secara manusia ya, setiap manusia kalau disindir pasti gimana sih gitu. Apalagi kalau misalkan mereka sudah melakukan pelayanan 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, mereka ada di situ, pendeta udah lama, maju. Nyaman ya, maksudnya Iya, mungkin nyaman iya, dengan iya. ada sebuah kenyaman, oke terus. Terus disindir dengan kritikan, ini siapa lu? Orang baru kali atau bagaimana? Terus ngasih kritikan, sindiran, malah membuat mereka merasa tidak nyaman. Bisa jadi karena faktor gini loh bro, lo bukan lo yang berada di sini bro, lo nggak capek ngerasainnya. Gue udah buat seperti itu, udah berbuat yang dengan yang baik, capek ya monggo lo tinggal ngikutin aja kan bisa juga bro. Kenapa sih Balik lagi dong ke PMS kita zaman dulu, bos di apa, bos dan tuan nah itu itu dia. balik lagi Emang zaman dulu emang udah berapa kali? kita udah sering, kita udah berapa tahun di sini. Belum. Belum, Bang. Tapi udah tek-tekan kita Iya, sih. yang artinya belum. balik lagi sih kalau menurut gua adalah memang senioritas nggak bisa dibohongin sih bang. Gua rasa ya gitu ya. Berarti tadi bagian lo itu tadi ya perlu ada sebuah keterbukaan. Ya. Perlu ada sebuah untuk kondisi mereka tidak mau terbuka. Menurut Bro James tadi adalah bagian tadi yang sudah terlalu lama, bisa jadi seperti itu. Ya. Atau tadi dia bilang kenyamanan, terusik nyamannya karena ya selama ini gue kerja gini nggak ada yang protes tiba-tiba sekarang harus protes gitu. Terus apa pentingnya gitu ya. Kemudian apa lagi? Udah itu doang. Kalau dari lu aman nggak? Kalau dari gue ya, gue sepakat sama yang dia sampaikan si James. Sepakat dalam arti memang ya mereka ini ya para pengurus atau siapapun yang ada di atas yang merasa bahwa dia adalah sebuah organisasi yang bisa membawai seluruh jemaat, dia merasa bahwa sudah kerja gitu loh. Nih gue udah bikinin program nih, lu jalanin aja modelnya. Udah lu ngikutin aja, follow aja deh apa yang gue sampaikan. Gitu. Itu sama kayak yang konten kita yang Iya, kedua. itu lah. Tapi makanya gue bilang, gue prinsipnya sepakat senioritas itu juga nggak bisa dibohongin gitu loh. Itu sebenarnya harus dilakukan. Kalau misalnya, ya, pertanyaan gue, kalau misalnya akhirnya ya di masa Boden nggak didengar, apa yang harus dilakukan? Bikin konten. bikin konten. Kalau sekarang ya bikin konten. Jadi ini Jadi salah satunya. Yuk. Nggak didengar segala macam, merasa bahwa dianggap sepele. Akhirnya salah satu media yang bisa menjangkau orang banyak adanya media-media sosial ini. Gitu. Bang, hari gini kita harus up to date, jangan kudet. Ya, ada media, kenapa kita nggak manfaatin? Gitu loh, bahwa memang ada satu prosedur, tata laksananya, tata tertibnya, apapun bentuknya. Yuk kita sama-sama, kita mau ya berekspresi itu tuh nggak perlu harus dikekang juga gitu loh. Ya mari gitu loh, kita sama-sama. Yang namanya juga pengen suatu perubahan pasti nggak nyaman lah menurut gua. Pasti. Tapi bisa nggak sih ini muncul karena sakit hati? Misalnya dari orang-orang kreator ya subjektifnya dari orang kreator ini si satir ini orang-orang yang sakit hati. Pasti bisa seperti itu. Jadi. Akhirnya muncullah satir-satir ini. Ya. Seperti itu ya. Tapi bukan berarti gini bro, efeknya gini bro. Gue sakit hati sama lo nih James, ya. Gue sakit hati sama lo James. Kemudian gue ngasih masukan ke lo James. Lo bisa terima nggak omongan gue? Gue ngasih sesuatu yang baik sama lo nih James. Tergantung ya. Tergantung apa ini? Artinya kalau lu menyampaikan yang dengan baik bisa gue terima. Tapi kalau lu menyampaikan yang nggak baik, maksudnya dengan caranya nggak baik. Ya. Kita musuhan James. Oh musuhan. Kita musuhan. Ya, ogah banget gue dengerin lu. Ogah. Lo mau nggak dengerin gue? Kita musuhan nih.
Tapi Iya. gua ngasih masukan yang menurut itu baik. Orang tahu apa yang gua omong itu baik buat lo. Lo mau terima nggak? Jangankan musuh, temen aja belum tentu gue dengar, apalagi musuh. Nah, Sorry ego aja, ya. gitu. Kalau ngikutin ego ya. Iya, oke. gue manusia lo, gitu Oke. loh. Artinya gue manusiawi gitu. tapi jujur gue mau ngasih tahu lo berdua bahwa orang-orang bijak biasanya dari siapapun dia akan belajar. Dari siapapun dia tidak memandang itu dari anak kecil, dari seorang penjahat, dari apa. Ketika memang itu baik, dengarkan dan lakukan. Oh, setuju. Kalau memang itu baik. Oh, setuju. Jangan memandang sesuatu itu dari latar belakangnya. Setuju. Ya, lo dengan karakteristik lo mungkin dengan masa lalu yang suram, tapi ketika lo ingin melakukan perubahan dan lo berikan masukan yang baik, ya dengarkan juga gitu loh. Lu tuh puas banget masalah suram sama gue. Maksud lu apa? Kayak lu tegas banget di situ masalah. Kan gue tahu bro, lo dulu kayaknya suram-suram bandel-bandel oke. gimana dulu kan waktu zaman-zaman SMA kan, ya enggak? Lo ya, seperti itu bro. Jadi apapun itu ya dengerin aja gitu loh. Kalau memang itu baik ya dengarkan dan follow up. Tapi kalau memang itu sesuatu yang subjektivitas ya nggak usah dengarkan. Subjektivitas ya, Didengarkan untuk ke arah yang lebih baik berarti. cara ya. baik seperti itu. Nah Harus kurang ada lebih action. seperti itulah gambaran dari podcast kita. Gue tahu persis pastinya tidak Gua- nyaman. Gue jadi inget Apa analogi itu? ini bang. Apa namanya, ada pendeta yang coba cerita sharing sesuatu untuk membagikan hal yang baik. Jadi dia pelayanan dan dia melewati biasa jalanan yang biasa dia lewati. Nah waktu itu ada perbaikan jalan tuh bang. Apa sih efeknya perbaikan jalan? Macet ya. Udah pasti lama nyampainya. Jalanan belum tentu udah bener juga gitu. Tapi setelah beberapa bulan kemudian sudah jadi, hasilnya apa? Jalanan lebih luas, lebih bagus, enak dilewati. Nah kesimpulannya apa bang? Nah untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, untuk perubahan pasti memang sulit, sakit, perlu bersabar. Tapi kalau udah sampai tujuannya, kita merasakan jauh lebih enak, jauh lebih nyaman, jauh lebih baik. Kalau menurut gue sih itu. Gue nangkep nih, ini dalam nih bro. Berarti begini bro, gambaran kasarannya gini. Kasarannya kalau gue kaitin dengan kasusnya, satir-satir ini adalah membuat tidak nyaman. Oke, tidak nyaman. Ada sebuah progres, ada yang diharapkan untuk perubahan. Nah perubahan itu sendiri tidak nyaman karena tadi ada proses yang harus ditunggu, mobil ngantri segala macam. Tapi kalau dilakukan perbaikan, endingnya hasilnya akan jadi lancar dan enjoy. Nah tergantung. Pertanyaannya kan bro, kalau menurut gue, kalau dilakukan perbaikan, kalau didengar, kalau ada action. Tapi kalau selama itu tidak ada hal-hal yang dilakukan, tidak ada action, sama juga flat-flat aja. Ya seperti itu gambarannya. Kalau gue sih tertarik dengan statement ini, tapi seperti itu ya bro gambarannya kurang lebih. Gue tertarik sama coffee. Lo tau dong coffee, Seven Habits. Oh iya, Iya. Stephen. Dia mengeluarkan statement yang tetap itu adalah perubahan. Perubahan itu tidak pernah berubah. Sepakat ya? Perubahan itu tidak pernah berubah. Iya, makanya itu yang selalu tetap itu adalah perubahan. Nangkep ya maksud gue ya? Iya. Berarti sampai kapanpun perubahan itu akan selalu ada. Oke, sampai kapanpun perubahan itu selalu ada. Tetapi bicara tentang perubahan selalu berkaitan dengan ketidaknyamanan. Harus dealing. Jangan sampai kita keluar-keluar mau bilang mau berubah, tapi maunya dalam konsep nyaman. Bisa nggak? Nggak bisa bro. Susah. Sampai kayak gini lah. Lu biasa nulis pakai tangan apa ya? Tangan kanan. Hah? Tangan kanan. Tiba-tiba lo harus pakai tangan kiri. Tangan lo patah kanan. Lo bisa terus pakai tangan kiri. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Itulah sebuah perubahan yang contoh simple dilakukan seperti itu. Kalau mau berubah, ya pasti nggak nyaman. Jangan pernah berpikiran mau berubah tapi nyaman. Buat gue kecil kemungkinannya. Itu ya. Begitu bro. Jadi gue rasa saat ini tujuannya adalah melakukan ke arah perubahan. Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat. Kalau dari konten-konten bacaan itu sih gue lihat memang arahnya mereka berharapan ada sebuah perubahan, pergerakan perubahan. Tapi buat beberapa orang itu membuat tidak nyaman. Kadang akun satir itu juga menertawakan Dirinya mereka sendiri. institusi mereka sendiri, gereja mereka sendiri, pelayanan mereka sendiri. Artinya ya koreksi, sindiran buat ke diri- dalam juga. dalam buat sendiri. Iya. Berarti gak beda jauh sama PMS dong. Yap. PMS gitu Kita ya. kan banyak refleksinya ya. Setiap kita mau milih konten dan segala macam, kita bukan hanya buat orang lain, tapi kan setiap kita mau berdoa, setiap kita mau mulai PMS kan kalau apa kita tag kan kita selalu berdoa, kita selalu bilang kan Iya. supaya kita konten-konten ini adalah bermanfaat buat orang lain juga Buat dan kita tentunya juga. buat kita sendiri. Buat kita Jadi belajar bukan juga hanya ya. cuman refleksinya buat orang lain, kita ya, nggak beda jauh sebetulnya kan. Berarti artinya PMS ini termasuk Satir juga dong. oh,
Iya dong, pastinya dong. Benar nggak sih? Sepakat nggak menurut lo? Iya. Gue sepakat. Iya dong. Iya. Kalau lo ketawanya yang bener iya, dong. kayaknya lu nggak pada Kayaknya terima nih kalau kita ragu-ragu misalnya tertawa. iya, kita kan satir juga dong. Ya siap bang. Iya. Jadi ya begitulah untuk teman-teman semua bahwa memang sekali lagi bermunculannya akun-akun medsos yang bernada satir ini, bahwa akun satir ini sebenarnya menggambarkan bahwa ada bentuk keresahan. Gue rasa sih berangkat dari sebuah keresahan. Nah, keresahan inilah coba diakomodir melalui media sosial karena sangat gampang dijangkau. Dan harapannya juga bahwa dengan isu-isu yang diangkat ini maka mungkin saja antara tempat A, B, C, dan D mungkin punya case yang sama. Sehingga dengan adanya satir-satiran ini atau satir yang bermunculan ini, tiap-tiap tempat A, B, C, dan ini bisa melakukan sebuah perbaikan. Kembali lagi, perbaikan itu nggak nyaman, pastinya nggak nyaman. Perubahan itu nggak nyaman, bikin sesuatu yang nggak nyaman. Kita harus dealing dengan kondisi ini. Sangat kecil kemungkinannya bahwa untuk melakukan perubahan berada dalam posisi tetap nyaman. Sangat kecil kemungkinannya. Jadi buat siapapun itu, buat gereja atau yang satir, gua rasa harus balance juga. Kalau memang mau berubah, semuanya harus lakukan juga. Jangan buat juga yang buat satir bahwa posisinya ya stagnan juga. Yang penting gue satir, tapi gue nggak melakukan action apa-apa. Jadi gue rasa harus balance lah dua-duanya. Buat gereja juga harusnya bisa mendengarkan juga. Buka. Harus Nyaman, nggak nyaman, wajar. Tidak nyaman, pasti wajar. Itu pasti wajar. Tapi ketika ada sebuah ketidaknyamanan, berarti itu sebuah langkah baik menurut gue. Sudah sebuah langkah baik untuk menuju ke perubahan. Yang bahaya adalah ketika satir ini muncul, lo tetap nyaman, itu bahaya. Ya, baik, ini untuk teman-teman semua. Jadi enjoy aja. Sekali lagi kita informasikan, jangan lupa untuk komen kita di YouTube, kemudian dengerin kita di Spotify. Kemudian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ya. Ada juga akun media sosial kita yang lain, yaitu di Facebook, kemudian ada Instagram dan Twitter. Sekali lagi, PMS Podcast Masa sih. Shalom. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.